warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Nur. Dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah isu yang berada di animasi yang lumayan cukup terkenal di Jepang yang berjudul Asasu Kyositsu untuk memenuhi ulangan akhir semester anime dan manga dalam industri kreatif Jepang. Saya akan share dulu PPT-nya. Hai, tuh. Jadi, oke. Pada kali ini saya akan membahas sebuah isu yang saya temukan dalam anime ini, yaitu diskriminasi dalam pendidikan. Dan objek yang kebetulan saya pilih adalah animasi atau anime Ansatsu Kyoshitsu season 1 episode 6. Sedikit gambaran tentang animasi ini. Jadi animasi ini atau anime ini mempunyai nama Inggrisnya adalah Assassination Classroom atau Ansatsu Kyoshitsu dalam bahasa Jepang. Mangaka dari manga sebelumnya, ini ada manganya dulu sebelum diadaptasi di dalam anime, yaitu oleh Yusei Matsui Sensei. Dan manganya sendiri pun diterbitkan pada tahun 2012 bulan Juli dan diadaptasi ke dalam manga dan tayangkan pada Januari 2015. Sedikit gambaran tentang sinopsisnya, yaitu anime ini menceritakan tentang kelas E pada sebuah sekolah yang dinamakan Kunugigaoka yang berada di salah satu wilayah Jepang, yang mana kelas E ini adalah bisa dibilang kelas akhir, atau kalau misalnya dalam pendidikan itu kelas yang paling bawah tingkatannya dibandingkan kelas A sampai D yang lainnya. Apalagi kelas A yang punya ibaratnya pamor yang sangat hebat di dalam sekolah itu. Nah, kelas E ini mendapatkan misi yaitu untuk sebisa mungkin membunuh atau melenyapkan sensei barunya atau guru barunya yang baru mengajar, yang dinamakan Koro Sensei. Mereka harus atau bisa harus membunuh sensei ini sampai bulan Maret tahun depan. Nah, jadi dalam animasi ini tidak hanya ibaratnya menceritakan jalan cerita yang mana proses mereka dalam membunuh atau mencoba menyiapkan gurunya ini, tapi juga ada berbagai isu yang diangkat di dalamnya. Nah, salah satunya adalah diskriminasi dalam pendidikan yang saya fokuskan pada superioritas kaum atas ibaratnya. Sebentar dulu. Oke. Ya, jadi apa saja sih tanda-tanda yang ibaratnya mengapa saya ingin mengangkat atau menemukan isu ini di dalam satu episode, yaitu episode 6 ini di season 1. Yang pertama adalah kelas E sebagai diskriminasi di sekolah, yang mana saya mengambil tandanya adalah dari gedung dan fasilitas sekolah yang berbeda. Yang pertama kita bisa lihat di sini. Di sini sebentar dulu. Ya. Ya, saya di sini bisa melihat di sini gedung kelasnya itu berada di atas gunung. Nah, ibaratnya kalau saya lihat di anime itu para murid kelas E harus berjuang menaiki gunung, sementara gedung utama yang ditempati oleh atau kelas A sampai D hanya berada di bawah kaki gunung, ya ibaratnya sangat jauh usahanya untuk mencapai ke tempat mereka untuk menemui guru dan melakukan proses belajar dan mengajar dengan guru mereka. Di sini bisa dilihat diskriminasinya karena apa? Yang pertama, jika kita besarkan sedikit, gedung kelas E ini yang tempatnya walaupun mereka menempati ini untuk mereka sendiri, tetapi ini bisa digolongkan tidak layak, yang mana di sini berbahan dasarnya kayu, sementara di kelas A sampai D atau gedung utama ini berbahan dasarnya sudah modern sekali, sudah semen mungkin atau marmer atau segala macam, yang karena bisa dilihat ini beda sekali. Di atasnya pun ada rooftop yang menjadi salah satu ciri khas anime Jepang, yang di sini hanya bangunan tua seperti ini saja, dan ibaratnya ini agak kumuh jika kita bisa melihat dari
dari papannya di sini nih, ya Ichinichi ko apa di sininya kan. Ini berbeda sekali dengan gedung yang ini. Beda sekali, gedung ini juga banyak jendelanya, sementara ini jendelanya hanya seperti ini saja. Lalu tanda selanjutnya adalah ini perbedaan fasilitas belajar mengajar. Tentunya jika kita kaitkan dengan yang sebelumnya, gedungnya di sini itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat terlihat. Yang mana yang pertama, itu di sini bisa dilihat gedungnya sangat kumuh, bahkan temboknya sendiri pun, dindingnya sekalipun itu jauh dari yang namanya kesan layak untuk seseorang atau beberapa individu melakukan kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Yang mana bisa dilihat sendiri, lantainya sudah sudah bolong-bolong, sudah retak, dan lagi catnya pun sudah kusam gitu. Dan ibaratnya ini dari pemilihan warnanya pun sekalipun, ini bisa digambarkan bahwa ini adalah sesuatu yang suram, dan seperti yang tadi saya sudah katakan, jauh dari kata layak ibaratnya. Sementara di gedung utama yang ditempati oleh kelas A sampai D ini memiliki fasilitas yang ibaratnya memang seperti inilah kita harus melakukan proses dalam ilmu. Yang pertama, bangkunya sendiri pun sudah bangku modern. Nanti ada gambaran di kelasnya tentang kelas E yang ditempati kelas E ini, dan dari catnya pun ini sangat bersih dan ini terbuat dari tembok. Sementara di kelas E, gedung yang tempatnya oleh kelas E ini kayu semua, dan bahkan ada yang lubang ya seperti tadi saya katakan. Sementara di sini lantainya pun sangat bersih dan catnya pun cat yang baru, dan ibaratnya mungkin ini diganti setiap tahun ya, dicat ulang semuanya untuk menunjang kegiatan belajar para murid di gedung utama. Oke, bisa dilanjutkan sedikit saja. Eto, fasilitas belajar yang baik akan mendukung lingkungan para murid untuk berkembang dalam setiap pelajaran. Dan saya pikir itu pun akan menimbulkan rasa nyaman. Namun bagi kelas E yang menempati gedung di sebelah kiri ini, mereka hanya mendapatkan fasilitas belajar yang jauh dari kata baik dan hanya diperbolehkan untuk bisa merasakan berada di lingkungan yang layak itu satunya saja. Sebenarnya di gambar ini, yang di gedung utama ini adalah kelas E. Namun mereka hanya bisa menempati gedung ini, ya ibaratnya salah satu daripada hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Itu hanya bisa mereka rasakan saat ujian saja. Dan itu ibaratnya apa ya? Ada sebuah diskriminasi yang sangat terlihat, bahkan dengan fasilitas pun ibaratnya sangat diperhatikan gitu ya perbedaannya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kelas yang sederhana seperti yang saya bilang tadi, ini adalah gambaran daripada dalamnya gedung yang ditempati oleh kelas E, dan ini adalah kelas yang tadi saya bilang ini yang ditempati oleh kelas E di detik 0018 ini. Yang pertama adalah kursi kayunya. Jika kita besarkan sedikit, nah ini bisa dilihat bahwa ini yang diduduki oleh kelas E ini kursinya terbuat dari kayu. Sementara di gedung utama dari ada kayunya, tapi ada besinya yang dapat apa ya, menopang menopang mereka, ya menyangga mereka gitu, agar mereka nyaman berada di atasnya duduknya. Sementara di kelas E, mereka ini mendapatkan kursi kayu dan kursinya pun ibaratnya hanya setengah daripada punggung mereka jika yang memiliki postur tubuh yang tinggi gitu. Dan lagi di sini bisa dilihat tembok-temboknya pun ibaratnya seperti yang tadi, ada sebuah ibaratnya sudah luntur mungkin ya, bisa saya katakan itu sebagai luntur. Dan lagi ini sangat sederhana, seperti halnya ini bukan seperti apa ya, jadi di dalam anime ini sekolah Kuno Gigaoka ini adalah salah satu sekolah yang sangat bergengsi di Jepang. Demo, ada salah satu kelasnya yang tingkatannya E.
ini ditempatkan di gedung yang ibaratnya jauh daripada kata bergengsi yang sudah disematkan oleh pemerintah Jepang kepada sekolah Gunung Kigamuka ini. Dan ini dirasakan oleh kelas di next. Nah, itu kelas di gedung utama yang lebih nyaman ya saya tadi katakan sebelumnya ini yang ditempati oleh kelas E pada saat ujian dan ini yang dirasakan oleh kelas A sehari-harinya tidak hanya saat ujian tetapi sehari-harinya saat mereka melakukan proses belajar menuntut ilmu yang mana ini adalah layar proyektor jika nanti ada slide selanjutnya akan ada layar proyektor dan lagi mereka juga dapat fasilitas yang sangat banyak bisa dilihat dari sini kursi-kursinya dan orang-orangnya pun bisa dilihat juga sangat apa ya ada masa depan yang cerah yang sedang menunggu mereka bahkan lantainya pun itu lebih layak ya jika kita lihat ini tandanya dari yang sangat kecil lantainya pun sangat diperhatikan untuk kelas A sementara kelas E hanya kayu hanya kayu dan kayu serta seadanya. Oke, next. Nah, ini sistem pengajaran yang berbeda. Memang di kelas E itu guru-guru yang mendaftar atau berada di kelas E itu pertama ada Karasuma Sensei, ada Irina Sensei dan Koro Sensei yang mana ketiganya memiliki posisi yang memang sebelumnya itu apa ya tidak ada pengalaman di dalam dunia pendidikan, namun mereka masih memiliki ilmu. Tapi jika kita lihat di sini, sistem pengajaran yang didapat oleh kelas A sampai D itu berada di gedung utama mendapatkan fasilitas belajar berupa proyektor, ini proyektornya, dan diajar langsung oleh kepala sekolah mereka yang sangat berkompeten. Karena pada animasi ini, kepala sekolahnya itu adalah lulusan luar negeri dan ibaratnya memiliki sebuah lisensi belajar yang sangat bagus, yang sangat tinggi dan kualitasnya ini tidak perlu diragukan lagi. Dan ini ada gurunya dan ini ada tambahannya diajar langsung oleh kepala sekolahnya dan lagi di sini jika ini bahasa Indonesia-nya tentu saja ini di dalam percakapannya guru utama mendapatkan ajaran materi baru langsung dari kepala sekolah materi baru ya, ibaratnya kita itu terkadang belajar harus mendapatkan materi sampingan gitu ya, untuk menunjang lagi ilmu yang telah kita dapatkan sementara kelas E hanya segitunya saja mereka tidak diberikan tambahan karena mungkin itu adalah prinsip yang ditanamkan oleh ini Nichijo-nya atau kepala sekolahnya kepada kelas E. Selanjutnya, nah dari sekian banyak tanda-tanda yang tadi itu akan menimbulkan sebuah dampak terhadap para murid dan terdiskriminasi. Saya mengutip salah satu percakapan daripada itu kelas E di salah satu scene-nya pada menit ke-9 detik ke-46 yaitu Oretachi endo no gumi dase Koro sensei. Oretachi kami endo no gumi dase kami adalah kelas N kan Koro sensei ibaratnya kelas N bahkan di dalam pemikiran murid-muridnya itu sudah tertanam bahwa kami adalah kelas akhir N itu kan ibaratnya adalah berakhir gitu kan tidak ada kelanjutannya dan itu sudah tok sampai situ aja. Dan ini juga dari posisi alis ke bawah dan seolah mengabarkan kepasrahan. Saya memfokuskannya pada ekspresi para murid-muridnya ini kelas E. Alis mereka itu menukik ke bawah ya ibaratnya dan sorot matanya pun ibarat tidak menggambarkan semangat ya ibaratnya ya udah saya pasrah gitu pada nasib saya pada dunia pendidikan dapat dari ini sedikit saya catatan dapat dari berbagai macam perbedaan yang dapat oleh para murid yaitu kurangnya rasa percaya diri bahkan mereka menganggap mereka itu adalah kelas N kelas yang akhir tidak ada lanjutan lagi pasrah pada nasib dan tidak ada keinginan untuk berkembang. Di sini salah satu terjemahannya kita nggak perlu belajar sekelas itu juga sih karena memang mereka itu menargetkan Koro Sensei dan
dari pemerintah sendiri pun akan memberikan mereka 10 miliar gitu. Tapi itu pun ibaratnya mereka akan tergantung pada 10 miliar itu, bukannya pada ilmu yang akan mereka dapat. Oke, next. Nah, di sini saya menyoroti ini adalah ada bentuk konotasi dan konotasi. Cahaya itu ibaratnya memiliki makna denotasi, yaitu sesuatu yang menerangi sebuah tempat atau sesuatu gitu kan, atau sebuah hal. Ya, cahaya itu ibaratnya kita saat berada di kegelapan dan menemukan cahaya, ibaratnya kita akan membuka lebih apa ya namanya itu, pikiran kita, atau ibaratnya kita akan mendapatkan jalan keluar. Tetapi pada adegan ini ya, bisa dilihat perbedaan inti antara cahaya yang di atas dan cahaya yang di bawah ini. Yang mana yang di atas ini adalah itu adalah para kelas A sampai D. A sampai D. Sementara yang di bawah ini adalah kelas E. Mengapa hal ini bisa saya katakan itu sebagai tanda? Karena cahaya dan warna terang itu di adegan ini itu bisa melambangkan hal yang cerah. Sementara warna gelap itu pastinya menyeratkan hal yang suram, tidak ada harapan ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan. Bisa dilihat ini suram, warna-warna suram ibaratnya. Padahal saat kita mendapatkan pendidikan, kita pun ibaratnya tersirami oleh cahaya, atau kita akan keluar daripada pahitnya tidak memiliki ilmu. Tapi khusus kelas E di sini, bahkan dilambangkan mereka ini posisinya tertunduk ke bawah. Sementara yang kelas A ini mereka melihat dari atas. Ya, mereka melihat dari atas kan. Oke. Sementara kelas B itu dari bawah. Nah, ibaratnya kalau dalam masyarakat itu orang-orang yang berada di atas itu memiliki kekuasaan, superioritas. Ya, seperti yang tadi saya bilang, Ismi ini ada superioritas di dalam diskriminasi ini, yang mana dipegang oleh orang-orang dianggap berkompeten karena mereka menduduki kelas A sampai D dan berada di gedung utama. Nah, lalu sedikit saya akan ini posisi di atas, posisi yang berada di atas itu menggambarkan hal yang sangat membanggakan, memiliki kekuasaan. Sementara posisi yang berada di bawah menggambarkan hal yang menyedihkan, memalukan, dan tenggelam di antara kesengsaraan. Seperti yang saya bilang tadi, hal yang memalukan, menyedihkan, tenggelam di antara kesengsaraan. Bisa dilihat ke adegan yang sebelum ini. Maaf, sebentar. Eto, eto. Ya, ini bisa ibaratnya ini sudah pasrah pada nasib. Dan itu adalah hal yang memalukan, ibaratnya menyedihkan. Bahkan karena mereka itu, saya ibaratnya kenapa saya mengambil kata-kata memalukan atau menyedihkan? Karena kata-kata N sendiri pun, mereka N dulu gemi aja. Dan itu kelas N, kelas berakhir, kelas yang tidak ada sambungan lagi. Dan ibaratnya jika mereka masuk kelas E dengan berbagai fasilitas yang ini, ataupun yang ini, ibaratnya akan menimbulkan sebuah rasa malu pada diri mereka, dan ini mereka akan menganggap diri mereka sendiri memalukan. Itulah mengapa saya menemukan isu diskriminasi dalam pendidikan. Bahwasanya padahal sebagai kepala sekolah, beliau harusnya memperhatikan seluruh muridnya. Namun beliau itu hanya memfokuskan pada murid-murid yang ibaratnya apa ya, dinilai kompeten, memiliki masa depan yang cerah, dan ibarat tidak susah-susah lagi untuk diajar. Karena pada halnya di masyarakat itu ada anggapan bahwa kelas yang berada di A, B, C, D, E itu ingatnya adalah orang-orang yang dalam mengenyam pendidikan itu memiliki sebuah kehambatan. Padahal tidak demikian, setiap orang itu pasti punya potensi. Namun di animasi ini sangat terlihat diskriminasinya. Padahal dalam pendidikan itu juga tidak boleh ada diskriminasi. Pada dasarnya tiap orang berhak mendapatkan pendidikan, mau di tingkat A, B, C, D ataupun E sekalipun.
Dan uh, kita, ibaratnya jika mendapatkan ilmu orang-orang akan percaya diri. Namun karena di sini mereka tertunduk dan yang di atas ini, saya ingat sekali dalam anime ini yang kelas pada adegan ini ditambahkan backsound tertawa. Ibaratnya orang-orang yang berada di atas itu yang memiliki yang ibaratnya sangat superioritas. Orang atas itu menetralkan yang bawah, dan itulah mengapa saya menemukan isu dan mengangkat isu, ibaratnya membahas sebuah isu yang berada di animasi ini, yaitu diskriminasi dalam pendidikan. Dalam halnya ini objeknya adalah kelas E, dan dibandingkan dengan kelas A atau D yang menempati gedung pertama. Hai, terima kasih atas waktunya Sensei dalam mendengarkan presentasi saya singkat ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum